Pendaftar guru P3K dikabarkan langsung pemberkasan ya, dan ini informasinya marak sekali beredar di mana-mana, dan di video ini kita akan mengecek faktanya Bapak sekalian ya. Silahkan disimak video ini sampai lengkap sampai selesai agar Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang bisa mengedukasi dan tidak keliru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan Skopedia, sahabat sekolah Anda. Di video ini sebelum kita mulai, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membagikan video ini atau share, karena video ini nanti akan sangat penting sekali untuk memberikan edukasi atau memberikan gambaran terkait dengan informasi yang beredar saat ini tentang P3K katanya langsung pemberkasan. Dan ini tentu menjadi meresahkan atau membuat cemas Bapak Ibu sekalian, khususnya yang di P3K tahap 2 ini yang baru mau mendaftar atau mengikuti seleksi ya. Nah, langsung saja di sini kita coba lihat berita di sini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kami berhasil menghimpun ya berbagai sumber data. Yang pertama berkait dengan berita dari Kemdikbud resmi ya Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hal ini dari Sekjen Kemdikbud ya, sumbernya juga dari Kemdikbud Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang untuk tahun 2022 ini pemerintah akan membuka P3K sejumlah 758.018 formasi ya. Ini jadi cukup banyak ya ini. Nah, ini guys ya. Nah, namun hingga saat ini pemerintah daerah baru mengusulkan sebanyak 17,3% ya. Jadi usulannya masih sangat kecil. Nah, kaitannya dengan pemberkasan ya, ini kita langsung to the point Bapak Ibu ya, tidak bertele-tele ya. Nah, ini kita cek di sini ya, ini salah satu penyempurnaannya kata Iwan ya, Bapak Direk Dijen GTK ya, Pak Iwan, adalah formasi untuk tahap ketiga pada 2020 tetap dan akan digabungkan formasi tahun 2022 sehingga total formasi sebesar 970.410. Nah, formasi ketiga tidak akan hilang tapi akan digabungkan ini ya. Nah, ini mempertimbangkan agar guru yang telah lulus passing grade bisa mendapatkan formasi tanpa harus melalui seleksi ya. Tanpa harus melalui seleksi serta memperbesar kuota formasi ya, karena sebenarnya mengetahui jika formasi sudah diajukan secara maksimal maka sangat besar kemungkinan guru-guru yang sudah lulus passing grade akan mendapat formasinya ya. Jadi informasi ini ya, aturannya Bapak Ibu sekalian menyatakan bahwa nanti Bapak Ibu sekalian yang sudah lulus passing grade ya, itu Bapak Ibu sekalian tidak perlu mengikuti tes lagi ya. Jadi ini menjadi kabar gembira tentu bagi Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak selesai di sini dulu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pastikan menyimak sampai selesai ya, karena kalau Bapak Ibu nyimak sepotong-potong nanti Bapak Ibu akan gagal memahami ya. Jadi seperti nanti kena PHP ya. Nah, itu kena PHP. Jadi kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Nah, yang berikut kita coba cek berdasarkan slide atau paparan materi ya, yang juga kami himpun juga ya dari slide terkait dengan rekrutmen rencana ya, rencana kebutuhan P3K Pemda tahun 2002. Nah, kalau kita lihat ini adalah rencana Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini belum fix 100%. Jadi masih rencana. Bisa saja bisa dilaksanakan, bisa saja tidak jadi ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini sama cocok ya. Jadi jumlah guru yang dibutuhkan 758.018 sama dengan informasi tadi, dan kita langsung to the point Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini mekanisme rekrutmen guru ini saya rasa tidak perlu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ini jadi kalau kita lihat di sini tagline-nya atau judulnya sudah jelas, rencana mekanisme baru rekrutmen P3K guru. Jadi Bapak Ibu harus pahami baik-baik alur ini ya. Jadi harus pahami yang pertama, nanti usulan formasi itu oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi Kemendikbudristek. Jadi kementerian nanti memberikan rekomendasi kepada Pemda untuk mengusulkan formasi ya. Nah, tetapi Pemda juga tetap memiliki
kebijakan atau keputusan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kemdikbudristek. Ya. Nah, penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB setelah diusulkan oleh Pemda ini. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, banyak sekali ya Pemda-Pemda yang ternyata hingga saat ini juga belum mengusulkan. Ya, mudah-mudahan di bulan Mei atau April ini ya Pemda daerah Bapak Ibu sudah diusulkan. Atau Bapak Ibu sekalian bisa meng-cross-check juga di BKD masing-masing atau Badan Kepegawaian Daerah. Coba di cross-check kira-kira sudah diusulkan atau belum. Untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengetahui atau menindaklanjuti informasi resmi yang disampaikan oleh Kemdikbud ini. Jangan sampai nanti dari BKD atau kepegawaian pemerintah daerah setempat Bapak Ibu sekalian ternyata tidak mau tahu hingga tidak mengusulkan formasi. Dan tentu Bapak Ibu yang sudah lulus passing grade tadi sama saja, percuma, tidak ada gunanya ya, karena sama saja tidak ada usulan formasi ya. Nah, setelah diusulkan baru ditetapkan oleh Kemenpan RB. Nah, setelah ditetapkan kebutuhan oleh Kemenpan RB, lanjut proses seleksi prioritas peserta yang lulus ya, nilai passing grade-nya di tahun 2021 ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, di sini kita ada sebuah contoh ya, Pak Budi seorang tenaga honor K2 yang mengikuti seleksi tahun 2020 dan lulus passing grade namun tidak mendapat formasi ya karena kalah bersaing kemarin ya. Jadi sudah passing grade tapi tidak dapat formasi sehingga tidak dapat lolos P3K kemarin. Akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan besar ya. Kalau misalkan nanti Pemda tentu melihat dari kuota sekolah, membutuhkan tidak guru tersebut atau guru dengan jenis mapel tersebut, itu dibutuhkan tidak. Kalau misalnya tidak, gurunya sudah penuh ya, besar kemungkinan sama saja tidak diusulkan. Nah, pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu tentu masih kosong dan Bapak Ibu sudah lulus passing grade, itu besar kemungkinan nanti akan tetap tembus ya. Dan semuanya tetap bersyarat ya, istilahnya syarat ketentuan berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi karena kami melihat informasi yang marak beredar juga seperti itu, jadi kami ingin memberikan atau mengedukasi yang informasi sebenarnya itu seperti ini Bapak Ibu, berdasarkan data yang kami dapatkan, atau Bapak Ibu juga bisa melihat dengan seksama seperti ini ya. Dan kesimpulannya Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberkasan langsung itu bisa iya, bisa tidak, tergantung dengan sistem yang dijalani ini. Dan sekali lagi Bapak Ibu harus pahami baik-baik ya. Ini adalah rencana ya, rencana. Jadi kemungkinan untuk dilaksanakan bisa dan kemungkinan dibatalkan pun bisa. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga kasihan misalkan nanti Bapak Ibu seolah-olah di PHP ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memahami ini, pasti bisa menanggapi informasi-informasi yang beredar itu dengan lebih bijak tentunya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat informasi ini. Jangan lupa di-share ke teman-teman guru khususnya yang akan mengikuti seleksi P3K Bapak Ibu sekalian ya, agar mereka mendapatkan informasi yang jelas dan bermanfaat tentunya. Dan jangan lupa di-subscribe, like, dan klik tombol notifikasinya untuk Bapak Ibu selalu mendapatkan update terbaru dari kami yang akan terus memberikan info yang valid, resmi, dan sesuai dengan kondisi atau fakta yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.